Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lihat tadi, saudara-saudara, temanya dengan pengampunan dosa, ya. Bagaimana itu pengampunan dosa? Bagaimana kita dapat pengampunan dosa, saudara-saudara? Baik, untuk itu kita berdoa dulu, ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami telah menaikkan puji dan syukur kami kepada-Mu. Kami mendengar beberapa kesaksian tanda kemenangan bagi umat-Mu Tuhan. Kami tahu itu bukti kekalahan daripada iblis. Terima kasih Tuhan, umat-Mu sudah memberikan persembahan yang pertama. Karena Tuhan memberkati. Tiba saja kami mau dengar sebagian firman-Mu ya Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan kepada kami demi hamba-Mu, Rabbi, secara khusus biar hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu, agar umat-Mu dikuatkan, disegarkan imannya di dalam pengiringan kami kepada segala pekerjaan iblis yang mau mencoba mengganggu kepada kami sehati, kami ikat patahkan dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita kembali baca ayat mas kita tadi, saudara-saudara. Kita langsung berdiri. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Ia yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan, saudara, ya. Kita telah dipindahkan dari kegelapan, ya, ke dalam kerajaan anaknya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu perlu, sangat penting, karena kita sudah berbuat dosa. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah, sehingga demikian harus dihukum, ya. Itu disebut orang fasik, saudara-saudara. Banyak ayat yang perlu kita baca, saudara-saudara, tapi kita lihat orang fasik yang hidup di dalam kebenarannya sendiri dan tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 24, agak panjang, sampai 32. Bapak Leo baca sekali, agak keras. Orang yang berbuat dosa itu akan dihukum, saudara-saudara. Roma 1 ayat 24 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki
Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Iya. Jadi, saudara-saudara, kita butuh pengampunan dosa karena firman Tuhan katakan semua manusia sudah berbuat dosa, termasuk saudara dan saya. Upah dosa ialah maut, kematian yang kedua. Saya mau saudara, kita lahir pertama, mati pertama, lahir kedua, kelahiran rohani, tapi jangan sampai mati kedua, saudara. Mati kedua itu di mana? Di neraka. Hukuman kekal selama-lamanya, saudara-saudara. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Pengampunan merupakan cara untuk memulihkan hubungan yang rusak dengan Tuhan. Ya. Dalam Kolose 2 ayat 13. Silakan bacakan Kolose 2 ayat 13. Jadi cara Tuhan memulihkan kita, memulihkan kehidupan kita yang rusak adalah cara pengampunan dosa. Diampuni Tuhan dosa kita, saudara. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi saudara-saudara, kita yang sudah berbuat dosa, tetapi ada Yesus, saudara-saudara, yang mau rela mati, ya, mengampuni dosa kita. Makanya pengampunan merupakan cara untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, saudara. Pengampunan Allah meliputi hal tidak memperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 11, Tuhan tidak perhitungkan lagi dosa kita kalau kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita diselamatkan. Orang yang berdosa dari hukuman kekal, saudara-saudara, ya, yang seharusnya kita dihukum, tapi kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal, menerima, kita kembali orang yang berdosa itu kepada Tuhan. Di sini yang disebut namanya membebaskan, ya, membebaskan setiap orang dari kuasa dosa dan memindahkan mereka dalam kerajaan Kristus. Di dalam Kolose tadi saudara, Kolose 1 ayat 13, ya, kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita sudah dipindahkan, saudara-saudara, bukan hanya saja dipindahkan saja, hubungan kita diperbaiki, serta
memperbaharui seluruh kepribadian kita orang dan menerima hidup yang kekal. Kalau kita sudah diterima, saudara-saudara, kehidupan kita sudah diperbaharui dari hidup kegelapan kepada kerajaannya, maka kita diterima masuk dalam kerajaannya, saudara-saudara, menerima kita kembali, membebaskan kita dari kuasa dosa dan memindahkan kita, saudara-saudara, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Kristus, serta memperbaharui seluruh kepribadian kita dan memberinya hidup yang kekal. Amin. Jadi yakin saudara-saudara, kalau kita mendapat pengampunan dari Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan, saudara. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaan, saudara, agar dapat menerima pengampunan, seseorang harus apa, saudara? Bertobat, beriman serta mengakui dosanya. Menerima pengampunan, salah satu dikatakan apa, saudara saya katakan tadi, bertobat dan mengakui dosanya. Ayat yang sering kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan ada yang baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara-saudara, kalau Yesus berkata, tabib, penyembuh, katakanlah berdokter, itu dibutuhkan orang yang sakit, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan kepada orang benar, tetapi kepada orang berdosa. Kalau saudara merasa orang berdosa, berarti Tuhan itu datang untuk saudara. Tapi kalau saudara merasa orang benar di dalam diri saudara, bukan kebenaran Tuhan, tapi kebenaran sendiri, ini saudara-saudara yang menjadi masalah. Oleh sebab itu dikatakan tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, Tuhan itu adil, saudara-saudara, dan mau mengampuni dosa saudara dan saya. Diperlukan penumpahan darah supaya Allah dapat mengampuni dosa. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kalau ada orang berdosa, harus dikorban binatang, harus disembelih. Ada yang mati, saudara-saudara. Makanya saudara kita sebelah, saudara-saudara, selalu mengadakan korban sembelihan. Tetapi itu gambaran kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang mati untuk dosa-dosa kita, saudara-saudara. Yesus disebut domba Allah. Saudara, oleh karena itu pengampunan dosa didasarkan pada kematian Kristus di kayu salib. Yohanes 1 ayat 29. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes menunjukkan kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Anak Allah yang menghapus siapa? Dosa dunia. Jadi bukan hanya dosa saudara dan saya, dosa tetangga kita juga. Penjahat sekalipun, termasuk dosa orang teroris,
asal mau dia datang kepada Tuhan. Amin. Kuncinya di situ. Ya. Jadi perlu penumpahan darah saudara-saudara supaya Allah dapat mengampuni dosa. Bapak dia udah baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Itu perjanjian lama saudara-saudara. Jadi harus ada korban. Ya. Sekarang itu di perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru, korban itu yang dinyatakan disembelih, ya. Ya memang tidak disembelih, tapi Yesus berkorban sampai mati di kayu salib, saudara-saudara. Tapi dia mati oleh karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu lagi potong domba, potong kambing. Sudah ada anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia yang mau datang kepadanya. Amin. Pengampunan dari Allah merupakan sesuatu yang senantiasa dibutuhkan oleh orang percaya supaya dapat memelihara hubungan keselamatan kita dengan Allah. Supaya kita boleh kembali berhubungan dengan Tuhan. Karena dosa itu merusak, memutus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sudah putus hubungan dengan Tuhan, itu namanya mati rohani. Kalau sudah mati rohani, itu bagaimana mati sudah? Kalau mati tidak bergerak lagi kan? Ya, ini mati rohani. Mati rohani itu saudara, berarti tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Jadi pengampunan itu perlu bagi kita orang percaya supaya dapat memelihara hubungan kita, hubungan keselamatan kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita, kita juga harus dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Baca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bacanya yang tegas dan jelas dan kuat. Matius 6 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Jelas saudara paham? Jadi kalau kita mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Karena kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak mengampuni kita, saudara-saudara. Karena dosa itu penghalang, saudara, ya, penghalang berkat. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan kita, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita lakukan mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Di dalam Lukas 22 ayat 15 berkata begini, kata Yesus kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ini perkataan Yesus kalau kita lihat dengan perjanjian lama agak sepertinya menjadi pertanyaan buat kita, saudara-saudara. Karena Yesus berkata, aku sangat rindu, ya, makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Paskah itu sudah tahu adalah yang dilakukan bangsa Israel sekali 1 tahun, mengingat bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir.
sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, saudara-saudara. Tetapi saudara, kita sekarang tidak diperbudak. Mungkin orang negara lain tidak lagi menjajah kita. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Tetapi kita di dalam rohani kita masih diperbudak. Siapa yang memperbudak kita? Dosa, saudara-saudara. Tadi yang sudah dibacakan tadi, dosa orang-orang fasik itu apa? Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga Tuhan murka, saudara-saudara. Ya. Sehingga Tuhan murka, saudara-saudara. Dosa itu mendatangkan maut, hukuman, mati, saudara-saudara, neraka. Jadi di sini, saudara-saudara, Yesus mengadakan Paskah. Untuk apa? Kita lihat di ayat 19. Kalau Paskah itu, perjamuan kudus itu ada dua hal yang kita lihat di situ. Pertama apa? Perjamuan kudus. Lalu roti. Yang kedua anggur. Mari kita lihat apa makna daripada roti dan apa makna daripada anggur. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Biasanya kita sekali sebulan. Di tempat lain bisa sekali seminggu. Ada orang setiap hari, saudara, supaya mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kita lihat di ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu inilah hukum yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Paskah, seperti yang sudah saya katakan, bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir. Ya, kenapa mereka lakukan Paskah itu? Supaya mereka mengingat bahwa sudah Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi itu dilakukan. Nah sekarang di dalam perjanjian baru kita melakukan perjamuan kudus ini bukan mengingat Mesir lagi, tapi mengingat Yesus yang berkorban di kayu salib. Dulu saudara-saudara, ada kematian di bangsa Mesir. Semua anak sulung pada hukum yang 10 mati semua anak sulung daripada orang Mesir. Tapi di Israel tidak perlu mati asal dituruti firman Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, sembelih domba, ambil darahnya, taruh di mana? Yang pintu dan di ambang pintu. Kalau malaikat lewat, kalau ada darah itu pertanda, ya, umat Tuhan akan selamat, saudara. Tetapi kalau tidak ada darah itu, anak sulung semua mati. Karena bangsa Mesir tidak mengerti itu. Tapi bangsa Israel diperintahkan sembelih domba, ambil darahnya, ya. Jadi darah itu menyelamatkan mereka. Sekarang kita di dalam perjanjian baru ini bukan lagi anak binatang yang sekarang saudara-saudara atau lembu sapi. Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 29 itu, Yesus anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia, saudara-saudara. Ya. Paskah, saudara-saudara. Pada perjamuan
malam Yesus berkata tadi, ingat Yesus, bukan Mesir. Amin. Ingat Yesus, bukan Mesir, saudara-saudara. Paskah sudah bebas dari perbudakan, tetapi walaupun bebas dari perbudakan Mesir, kita masih diperbudak oleh dosa. Dosa apa itu? Dosa berbohong, ya, dosa berzina, dosa bangsa Israel, dosa besar bangsa Israel yang saya sampaikan kemarin, sudah tahu. Ada 5, yang terakhir apa? Dosa bersungut-sungut. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur, kata firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tadi kesaksian ada kesembuh dosa, sakit, saudara. Siapa yang tidak sakit? Jangankan kita, Yesus sendiri, saudara. Ya, sakit. Dipukuli sampai mati, saudara. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga karena dia adalah Tuhan, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, ada orang sakit berapa tahun? Halo? 38 tahun. Tapi pada akhirnya Yesus datang, saudara. Begitu berjumpa dengan Yesus, dia sembuh. Jadi ada kalanya, saudara-saudara, penyakit itu datang kepada kita bukan karena dosa kita. Memang ada orang sakit karena dosanya, ya. Tetapi ada sakit penyakit itu datang supaya kita tahu berseru kepada Tuhan. Sampai di mana iman kita, menguji iman kita, sebagaimana apakah iman kita murni kepada Tuhan atau tidak. Yang kita seperti siapa? Ayub, ya kan? Jadi saudara-saudara, ada lagi penginjil terbesar dalam Alkitab, Rasul Paulus. Ada sakit penyakit di dalam tubuhnya, ada duri dalam tubuhnya. Dia sudah berdoa kepada Tuhan beberapa kali, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadanya. Maka Rasul Paulus mengatakan, pada saat aku lemah di situ aku kuat, katanya, saudara-saudara. Pernah saya bilang kepada saudara, istri saya adalah berdoa, tetapi pada saat dia mendoakan orang sakit sembuh, waktu dia mendoakan dia tidak sembuh, Tuhan, kenapa saya tidak sembuh? Tuhan katakan apa? Kuasa itu bukan kuasamu. Jadi sesuka-sukanya Tuhan, saudara. Ya, kalau kita diberi penyakit, yang penting kita tetap bersyukur dan jangan bersungut-sungut. Nah, saudara-saudara, kembali kita lihat Paskah ini tadi, saudara. Paskah mengingat bahwa bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tetapi di perjanjian baru kita sekarang masih diperbudak oleh dosa, saudara-saudara. Bagaimana kita supaya tidak diperbudak dosa? Lakukan perjamuan kudus mengingat Yesus, ya. Saat kita seorang percaya, saudara-saudara, kepada Yesus, ada yang sanggup berkorban di kayu salib untuk saudara dan saya. Yang sering saya sampaikan kepada saudara, 1 Petrus 2 ayat 24. Silakan. Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Saat saudara percaya kepada Yesus, ada yang sanggup
korban di kayu salib, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, memikul. Kalau saya dengar ada yang bercerita itu kurang lebih 100 kilo saudara yang dipikulkan kepada Yesus. Dan di jalan-jalan juga jalannya berbatu-batu saudara. Ya. Yesus dipukuli, diludahi, dihina sampai mati dikubur. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Jadi sekali lagi roti itu maknanya kenapa kita lakukan perjamuan kudus. Roti itu adalah menggambarkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkannya. Jadi kalau kita banyak itu kalau kita di gereja lain mungkin pas mau makan pecahkan dulu. Gitu. Ya, mengingat pengorbanan Yesus. Ya. Jadi setiap kita melakukan perjamuan itu pertama roti mengingat bahwa Yesus sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk kita. Nah yang kedua anggur, sedikit lagi ya. Apa makna anggur itu? Lukas 22 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 20. Ini semua dilakukan Yesus untuk saudara dan saya, orang berdosa yang mau datang kepadanya, saudara. Lukas 22 ayat 21-23. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah, saudara di sini penting sebagai meterai. Dikatakan saudara, demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian, ya. Darah itu penting sebagai meterai, saudara. Kalau sesuatu transaksi saudara harus ada meterai, itu tanda sah. Tidak ada gagal lagi, saudara. Ya. Darah penting sebagai meterai. Darah itu adalah jaminan, tidak bisa batal, saudara. Yang pasti janji Tuhan digenapi. Salah satu tadi yang dibaca oleh Ibu Papan apa? Janji Tuhan apa? Kita disambung oleh apa? Oleh itu janji Tuhan. Kalau kita imani, saudara ya. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, janji-janji Tuhan sudah digenapi. Kalau belum digenapi kehidupan saudara, minta kepada Tuhan, saudara. Tetapi salah satu kuasa yang dahsyat daripada salah satu dari perjamuan kudus itu, mujizat terbesar ialah apa, saudara? Mujizat terbesar dari perjamuan itu oleh darah Yesus apa? Pengampunan dosa. Kita lihat saudara, Matius 26 ayat 28. Yuk kita lihat Matius 26 ayat 28. Silakan. Matius 26 ayat 28. Kalau bisa ditayangkan. Ya silakan. Matius 26 ayat 28 begini bunyinya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Amin. Darah ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa siapa? Saudara dan saya. Amin. Yang mau datang kepada Yesus, saudara. Jadi salah satu kuasa mujizat terbesar dari perjamuan kudus apa, saudara? Dosa, pengampunan dosa. Saudara yakin diampuni dosamu? Amin. Saudara, di dalam Alkitab, saudara, saat saudara mengingat Yesus, dosa saudara diampuni. Contohnya di dalam Alkitab. Pertama-tama kalau kita lihat, saudara, tidak perlu kita baca ya, anak yang terhilang.
Dia pergi membawa apa yang diminta dari bapaknya, dia boroskan. Tetapi dia melarat di perantauan. Dia kembali. Walaupun dia sudah menghabiskan harta daripada orang tuanya, waktu dia pulang dia mengakui dosanya kepada bapaknya. Bapaknya apa tolak? Bapaknya sambut, saudara-saudara. Dirangkul, dicium, saudara-saudara. Dikatakan kepada pengerjanya, ya, ambil jubah yang terbaik, potong lembu, kita akan berpesta karena anakku yang hilang telah kembali, yang mati telah hidup, saudara-saudara. Jadi disambut walaupun begitu besar kesalahannya. Tapi kenapa? Karena dia mengakui dosanya, maka ayahnya menyambut dia, memeluk dia, mencium dia, memberikan dia makan, memberikan dia jubah yang bagus, kasih sepatu, saudara. Berikutnya, saudara, ada perempuan tertangkap basah berzina. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus. Yesus, itu perempuan yang tertangkap basah, apa katamu? Yesus, itu mereka mencoba Yesus, tapi Yesus katakan begini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa di sini, hendaklah ia melempari dia. Karena orang yang berzina dulu harus dilempari sampai mati, saudara. Semua yang datang itu merasa orang berdosa, satu-satu hilang, pergi, saudara. Tinggal perempuan orang berdosa itu dengan Yesus. Hai perempuan, apa yang dia perbuat sama kamu? Tidak ada apa-apa. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, tapi jangan lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Kepada kita pun, kalau kita mau diampuni dosa kita, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Mungkin kemarin kita berbuat dosa. Saudara-saudara, yang terakhir saya mau sampaikan, saudara-saudara, bahwa Sakeus, pemungut cukai, dia rindu bertemu dengan Yesus. Begitu Yesus datang, berjalan, orang ramai. Dia pendek, ciri-ciri Alkitab, dia tidak bisa melihat, saudara. Akhirnya dia punya akal bijaksana, dia memanjat pohon, saudara. Tapi Yesus berkata, hei Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Bagaimana, saudara-saudara? Orang Farisi berkata kepada murid Yesus, kenapa gurumu menumpang dan makan di rumah orang berdosa? Maka Yesus berkata, orang sakit yang membutuhkan kami. Aku datang dari surga ke dunia ini bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa, tapi benci dosanya. Amin. Kalau saudara merasa orang berdosa, datang kepada Tuhan, mengakui dosamu, dikatakan dia adil dan mau mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ingatlah, siang hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai pengampunan dosa. Tidak ada lain, saudara. Kalau di Alkitab dikatakan perjanjian lama, tidak ada pengampunan dosa selain penumpahan darah binatang. Tapi di perjanjian baru kita tidak perlu lagi pengorbanan dengan binatang, tetapi sudah ada anak domba Allah yang disembelih untuk saudara dan saya. Kalau saudara mau percaya dan datang kepada dia, bertobat kepada dia dan mau mengampuni dosa, dan Tuhan itu mau mengampuni dosa kita. Amin. Kita tundukkan kepada kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh menerima pengajaran firman-Mu Tuhan tentang pengampunan dosa.
Engkau berkata, Tuhan datang ke dunia ini bukan kepada orang benar, tetapi kepada orang berdosa. Engkau mengasihi orang berdosa, Engkau tidak ingin orang berdosa itu binasa, Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan orang berdosa itu bertobat dan mengakui dosanya kepadamu, supaya dia memperoleh dan diterima Tuhan di kerajaan-Mu, dan dia menjadi hidup, memiliki hidup yang kekal. Demikian juga kami yang ada di tempat itu, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu meliputi kami, supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti firman-Mu yang kami dengar, dan kami percayai dan dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Engkau rela mati di kayu salib, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, tidak lain untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Engkau rela mati di kayu salib, Tuhan. Darah-Mu tertumpah, Darah-Mu menyucikan dosa-dosa kami, Darah-Mu membenarkan kami, Darah-Mu memperdamaikan kami kembali dengan Tuhan. Kami yang dari kegelapan sudah masuk kepada kerajaan-Mu, Tuhan. Kami yang tadinya di dalam kegelapan, sekarang kami sudah ada di dalam terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa bersyukur buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Oleh karena itu kami sebentar melakukan perjamuan kudus, tidak lain kami lakukan ini hanya untuk mengingat Yesus, bahwa Yesus sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Kami bebas di dalam Engkau untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.